Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tidatania, NIM 21077715. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan alat ukurnya. Baik, langsung saja. Yang pertama dimulai dari pengertian suhu. Suhu dapat diartikan sebagai derajat panas dan dinginnya suatu benda. Itulah yang disebut sebagai suhu. Dan alat ukur suhu yang biasa digunakan adalah termometer. Tingkat panas suatu benda dinyatakan dalam satuan derajat. Selanjutnya ialah bagian-bagian termometer. Dalam termometer itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu pipa kaca yang berupa pipa kapiler. Bagian bawah membesar sebagai reservoir atau cadangan, dan bagian luar terdapat skala sebagai penunjuk suhu. Yang kedua, bagian dari termometer adalah zat cair pengisi termometer, yaitu air raksa atau alkohol. Kenapa termometer itu harus diisi dengan air raksa atau alkohol? Karena sifat termometrik yang harus dimiliki zat cair pengisi termometer adalah volume zat cair harus dapat berubah secara nyata terhadap perubahan panas benda saat benda menerima atau melepas kalor. Dan air raksa dan alkohol memiliki sifat tersebut serta memiliki pemuaian dan penyusutan yang teratur. Kelebihan dan kekurangan air raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer. Setelah tadi disebutkan kenapa harus air raksa dan air alkohol sebagai pengisi termometer, di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga dari kedua itu. Yang pertama, air raksa. Kelebihan air raksa sendiri yaitu 1. Pemuaian teratur. 2. Warna mengkilat. Jadi mudah terlihat dan mudah dibaca. Yang ketiga, titik didih tinggi yaitu 357 derajat Celcius. Jadi bisa digunakan untuk mengukur benda yang panas. Mengukur benda-benda yang panas. Yang keempat, tidak membasahi dinding kaca. Dan juga ada kekurangannya dari air raksa sendiri. Harganya relatif mahal. Yang kedua, titik beku tinggi sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Dan alkohol ada kelebihan dan kekurangannya juga. Pertama, kelebihan. Yang pertama, pemuaian teratur. Yang kedua, harga murah. Yang ketiga, titik beku sangat rendah sehingga dapat digunakan mengukur suhu benda yang sangat rendah. Berbanding terbalik dengan air raksa. Dan kekurangan alkohol sendiri yaitu yang pertama, tidak berwarna, sulit untuk membaca skala. Yang kedua, titik didih rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang tinggi. Seperti tadi kelebihannya, ada juga kekurangannya yang sebaliknya. Yang ketiga, membasahi dinding kaca. Baik, macam-macam termometer yaitu yang pertama berdasarkan skalanya. Berdasarkan skalanya, termometer itu ada 4, yaitu termometer skala Celcius, termometer dengan skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dari keempat itu memiliki perbedaan di titik didih dan titik bekunya. Untuk Celcius, titik didihnya yaitu ada di 100 derajat. Dan Reaumur ada di 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Dan titik bekunya, perbedaan dari keempat itu, yang pertama Celcius ada di 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32, dan Kelvin 273.
dan termometer berdasarkan penggunaannya. Yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama termometer badan, yaitu digunakan untuk mengukur suhu untuk orang sakit. Termometer maksimum minimum, termometer industri, dan pirometer. Selanjutnya, termometer berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama ada termometer zat cair dan gelas. Selanjutnya termometer hambatan listrik dan termometer gas volume tetap. Selanjutnya ada perbandingan skala termometer seperti yang tadi saya sudah jelaskan, perbedaan titik didih dan titik bekunya. Jadi ada perbandingan skalanya. Celsius dibandingkan Reaumur itu Celsius dibandingkan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Jika disederhanakan menjadi 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. 5 untuk Celsius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 untuk Kelvin. Selanjutnya, kalibrasi skala termometer. Pengukuran suhu dengan termometer. Perbandingkan 4 skala termometer. Ini misalkan contoh pembanding yang dicari, misal Celsius, X, Reaumur 5/4R, Fahrenheit 5/9 F-32, dan Kelvin K-273. Selanjutnya, Reaumur 4/5 Celsius, dan juga dibandingkan dengan Fahrenheit 4/9, yang juga dibandingkan dengan F-32. Jika dibandingkan dengan Kelvin 4/5 K-273. Dan seterusnya sampai Kelvin. Jika Kelvin ke X, berarti C tambah 273 itu berarti C tambah 273 itu. Nah, sekarang ada hubungan antar Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin sebagai berikut. Misal, hubungan antara Celsius dan Reaumur berapa derajat Celsius 4 kali 5 ini sendiri rumusnya.